Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Mari sebelum kita memulai perenungan pada hari ini, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh menolong setiap kami, agar kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan waktu ke depan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perenungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Tawarik 5 ayat 2 sampai 2 Tawarik 6 ayat 11. Dengan tema lebih dari sekedar ibadah. Saya akan membaca dari 2 Tawarik 5 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan pujian-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Bapak Ibu Saudara, sadarkah Anda bahwa saat datang beribadah di hari Minggu, Anda cenderung duduk di kursi yang sama, kemudian menaikkan pujian dan mendengarkan firman Tuhan, lalu pulang ke rumah. Semua kegiatan itu kita lakukan secara tertib dan teratur. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kegiatan itu sekedar suatu rutinitas atau benar-benar merupakan waktu perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah? Apakah ruang ibadah yang nyaman dan sejuk, liturgi ibadah yang teratur, serta musik yang indah merupakan jaminan bahwa Tuhan menjadi pusat ibadah? Dalam 2 Tawarik 5 dikisahkan bahwa pembangunan rumah Tuhan oleh Raja Salomo sudah selesai. Selesainya pembangunan berarti bahwa sudah tiba waktunya untuk membawa masuk tabut perjanjian ke dalam rumah Tuhan. Bagi orang Israel, keberadaan tabut perjanjian yang diletakkan di tempat Maha Kudus merupakan lambang kehadiran dan perjanjian Tuhan yang menuntun umatnya. Di sanalah Allah menemui umatnya dan mengungkapkan kehendaknya kepada para pelayannya, termasuk Musa, Harun, dan Yosua. Jadi keberadaan tabut perjanjian merupakan simbol kehadiran Allah di tengah umatnya. Oleh karena itu saat prosesi pengangkatan tabut perjanjian, para imam, para penyanyi, dan para pemusik berdiri dan menaikkan pujian pengagungan kepada Tuhan. Mereka bersatu hati menaikkan pujian, sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selamanya kasih setianya. Kalimat yang bisa kita baca juga dalam Mazmur 136 ayat 1, mengungkapkan kesadaran akan kebaikan Tuhan dan kasih setianya yang kekal terhadap umatnya. Kalimat pengagungan ini dinyanyikan berulang-ulang. Saat nyanyian pujian tersebut dinaikkan, rumah Tuhan dipenuhi awan. Hal ini menunjukkan bahwa kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Kemuliaan Tuhan ini membuat para imam tidak sanggup berdiri untuk terus menyelenggarakan ibadah. Bapak Ibu Saudara, bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita bahwa ibadah bukan sekedar kegiatan bergereja. Ibadah berkaitan dengan siapa yang menjadi pusat dalam ibadah. Walaupun telah dipersiapkan dengan baik, bila Tuhan tidak menjadi pusat penyembahan, pertemuan itu hanya sekedar acara yang diadakan dalam gedung gereja, bukan ibadah yang sesungguhnya. Apakah selama ini para pemimpin gereja dan para pelayan ibadah di gereja Anda sudah bersungguh-sungguh
menyiapkan ibadah dan menempatkan Tuhan sebagai pusat ibadah? Bila Tuhan menjadi pusat ibadah, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan serta menikmati relasi dengan Tuhan dalam setiap pujian, doa, dan penyampaian firman Tuhan dalam ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang begitu dekat, Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Ampuni kami jika selama ini kami beribadah hanya sebagai kebiasaan, hanya sebagai rutinitas, tanpa hati yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Ajar kami untuk hidup lebih dari sekedar ibadah lahiriah, tetapi memiliki hati yang mengasihi Engkau dan setia kepadamu setiap hari. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi penyembahan yang menyenangkan hatimu, karena kami telah menerima kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.